Teman-teman pasti tahu logo ini. Sebagai orang Indonesia, pasti tahu yang namanya VOC ya, yaitu perusahaan Belanda yang dulu menjajah Indonesia ya. Oke, VOC ini sebenarnya dulu adalah bukan perusahaan yang besar-besar amat ya, hanya perusahaan biasa. Dia usahanya adalah berdagang ke luar negeri ya, menggunakan kapal. Nah, karena dia memiliki dana yang terbatas untuk ekspansi bisnisnya, dia menciptakan inovasi ya, yaitu salah satunya adalah menerbitkan kepemilikan perusahaan ya. Jadi pada tahun 1600 Dutch East India atau kalau kita kenal sebagai VOC, bahasa Inggrisnya adalah Dutch East India. Pada tahun 1600 melakukan inovasi dengan menerbitkan kepemilikan perusahaan ya atau saham ya. Nah, dari situ mereka dapat menggalang dana untuk ekspansi bisnis. Jadi dengan adanya tambahan dana dari masyarakat, dengan kita menjanjikan return yang tinggi, mereka dapat menggalang banyak dana dan membeli banyak kapal. Di mana kapal ini, kalau teman-teman tahu, adalah alat transportasi utama yang efisien dan dapat membawa barang. Dan pada saat itu belum ada pesawat ya. Jadi kapal ini sangat penting ya bagi perekonomian. Itulah kenapa pelabuhan itu juga, selain kapal juga pelabuhan adalah hal yang sangat penting. Itu kenapa kota besar biasanya adalah mantan pelabuhan besar dan bahkan sampai sekarang masih pelabuhan besar seperti Jakarta dan Surabaya ya. Oke, di zaman keemasannya VOC ini bisa keliling seluruh dunia bahkan sampai ke Amerika ya. Oke, saking besarnya karena dia bisa melakukan inovasi ini ya, di mana perusahaan lain belum banyak yang mengikuti untuk menerbitkan saham ini. Saking besarnya, jika divaluasi di zaman sekarang nilainya adalah 8 triliun US dollar. Atau jadi pada tahun 1637 ini diestimasikan kalau dikonversikan ke saat ini nilainya adalah 8 triliun US dollar. Ini adalah setara dengan 20 perusahaan modern saat ini yang besar-besar ya. Di antaranya ada Apple, Facebook, Tesla, McDonald's, dan macam-macam, Amazon, Microsoft ya. Jadi perusahaan ini sangat besar sekali karena dia bisa melakukan inovasi dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Leaders Video. Kita akan membahas tentang pasar sekuritas dan transaksi sekuritas. Sebelum kita mulai, mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum bahas lebih lanjut tentang pasar sekuritas dan transaksinya, kita belajar dulu apa sih apa aja jenis pasar sekuritas. Oke, mungkin yang teman-teman udah sering lihat adalah yang pertama adalah pasar modal, yaitu pasar tempat sekuritas jangka panjang seperti saham, obligasi itu dia diperdagangkan. Lalu berikutnya ada juga pasar uang, pasar tempat sekuritas jangka pendek diperdagangkan. Oke. Lalu berikutnya ada juga dari sisi kategorinya ada dua. Yang pertama pasar primer, itu di mana sekuritas yang baru diterbitkan dijual ke publik. Jadi sebelumnya belum diperdagangkan seperti itu. Contoh saat IPO ya, atau initial public offering atau penawaran perdana saham ya. Lalu berikutnya ada juga pasar sekunder, pasar di mana sekuritas yang sebelumnya sudah diterbitkan dan dibeli investor pertama itu lalu dijual lagi, diperdagangkan seperti itu. Oke, berikutnya. Oke, pasar primer ya. Di pasar primer apa aja sih yang biasa bisa terjadi di pasar primer? Oke, pertama IPO, yaitu penawaran umum perdana ya bahasa Indonesianya, atau initial public offering. Itu di mana perusahaan yang pertama kali go public itu dijual, yang akan go public menerbitkan sahamnya untuk dijual ke publik ya. Jadi untuk melakukan hal ini perlu persetujuan dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ya. Oke, sebenarnya ada 3 pilihan sih untuk memasarkan sekuritas ke pasar primer ya. Pertama bisa public offering ya, atau penawaran umum, yaitu penawaran untuk menjual kepada investor publik sejumlah saham pada harga tertentu ya. Oke. Lalu berikutnya juga bisa penawaran hak atau right offering. Oke.
Jadi ini dia misalnya sudah go public, lalu dia nerbitkan saham baru ya. Jadi saham yang misalnya tadinya udah 1 juta lembar, dia nerbitin lagi 500.000 lembar katakanlah. Nah, yang 500 lembar ini biasanya diberikan hak beli kepada orang yang sebelumnya sudah memiliki saham tersebut. Itu bisa juga. Atau bisa juga private placement, yaitu penawaran sekuritas perusahaan yang tidak terdaftar dan tidak didaftarkan ke publik secara luas ya. Oke, jadi misalnya ada juga yang seperti tadi, udah ada 1 juta lembar saham, dia menerbitkan lagi 500.000 lembar misalnya. Tetapi ini hanya untuk orang dalam katakanlah. Jadi yang bisa beli orang yang memang punya koneksi ke internal perusahaan seperti itu. Oke, kalau kita berbicara IPO di Indonesia, ini adalah data IPO terbesar ya. Mungkin kalau yang terakhir teman-teman sempat tahu yang terkenal kan perusahaan-perusahaan ini ya, itu GoTo, Gojek, Tokopedia ya. Tetapi tetap saja yang terbesar masih dipegang oleh Bukalapak ya. Oke. Jadi nilainya saat IPO itu dia mencapai 21,9 triliun, 22 triliun ya kurang lebih. Sementara GoTo yang terakhir kemarin 13,7 triliun. Oke, sekarang teman-teman juga perlu tahu apa aja sih proses untuk melakukan IPO. Yang pertama adalah ada underwriting penawaran saham ya. Jadi di proses ini saham yang akan go public itu dipromosikan dan dia memfasilitasi penjualan saham si underwriternya ya. Lalu biasanya juga diterbitkan prospektus. Prospektus itu adalah pernyataan singkat ya pada saat akan IPO itu dia menjelaskan proses penerbitannya seperti apa, siapa yang akan menjadi underwriter, lalu gimana prospek perusahaannya, gimana laporan keuangannya itu dia biasanya tercantum di dalam situ. Lalu berikutnya ada namanya red herring. Itu adalah prospektus awal yang tersedia selama masa tunggu, kan ada masa tunggu. Nah, setelah masa tunggu selesai, oke, ada juga yang namanya quiet period. Periode waktu setelah prospektus diajukan itu di mana perusahaan harus membatasi apa yang dikatakan tentang perusahaan. Jadi dia harus quiet atau nggak boleh banyak bicara karena di situ masuk quiet period ya. Lalu setelah itu dilakukan roadshow. Jadi dia presentasi ke biasanya seluruh Indonesia ya untuk menawarkan saham ini ya. Misalnya katakanlah GoTo, dia keliling Indonesia dulu sebelum diluncurkan ya. Jadi untuk mempromosikan gitu. Oh ini beli dong, ini bagus nih prospeknya sahamnya. Oke, ini contoh dari prospektus ya, ini sampulnya. Seperti ini bentuknya ya. Jadi biasanya di situ ada nama perusahaan yang akan go public, lalu siapa aja underwriternya, seperti ini yang utama ya, Indo Premier, Mandiri Sekuritas, dan Trimegah ya. Lalu ada juga yang di bawahnya itu yang partner-partnernya, seperti itu. Di halaman-halaman berikutnya akan bercerita tentang lebih detail tentang perusahaan ini, prospeknya seperti apa, seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman juga perlu tahu apa sih peran bankir investasi atau investment banker, bahasa Inggrisnya ya, atau bahasa kerennya. Oke, yang pertama adalah underwriting the issue. Jadi si underwriter harus menanggung proses penerbitan saham. Jadi misalnya dia membeli sekuritas dari GoTo, misalnya Mandiri Sekuritas nih ya. Dia akan membeli sahamnya di harga berapa yang disepakati, dan ya nanti dia bisa ngambil untung saat menjual, misalnya disepakati harganya 300 gitu ya, tapi akan dijual di 350 misalnya gitu. Tapi kan ada resiko-resiko ya. Jadi dia kan harus memegang saham semuanya sebelum menjual ke masyarakat. Katakanlah dia sepakat di 300, lalu dari semua yang akan membeli bisa dijual di harga yang lebih tinggi karena banyak yang minat 350, tetapi begitu IPO dia masih pegang barang banyak atau saham banyak, tiba-tiba harganya di 250 misalnya di hari IPO tersebut. Nah, dia kan harus menanggung resiko itu gitu ya. Jadi dia harus kuat. Gimana caranya supaya saham itu nggak turun dari jumlah dia beli gitu. Lalu berikutnya ada underwriting syndicate, yaitu membuat kelompok underwriter ya. Jadi si Mandiri Sekuritas katakanlah dia membentuk kelompok underwriting syndicate
Nah, itu kalau kita lihat di prospektus tadi kan mungkin ada temannya Trimegah, dan satu lagi apa saya lupa ya, nanti bisa dilihat. Lalu di luar sindikat tadi juga membuat partner lagi, selling group. Selling group ini perusahaan pialang lain yang membantu underwriting ya untuk menjual saham ke publik gitu. Lalu fungsi peran lain adalah tombstone, yaitu pengumuman publik tentang isu dan peran underwriting sindikat dalam proses underwriting tadi. Lalu yang berikutnya adalah kompensasi investment banker, biasanya berupa diskon harga jual efek ya. Jadi dia berperan seperti itu dan harusnya dia punya kompensasi seperti diskon harga jual efek dan lain-lain. Oke, mungkin biar lebih jelas teman-teman mungkin langsung aja lihat proses IPO GoTo 11 April 2022 yang lalu ya. Oke, di sini ada issuing firm. Oke, ini perusahaannya ya. Nah, di sini dalam hal ini adalah GoTo ya. Oke, lalu ada underwriting syndicate ya, underwriting syndicate. Nah, itu kalau dalam hal ini adalah Mandiri Sekuritas, Indo Premier dan Trimegah ya. Nah, underwriting syndicate ini harus menggandeng lagi selling group untuk membantu mendistribusikan penjualan saham-saham tersebut. Oke, di sini contohnya di kasus ini contohnya adalah selling groupnya adalah penjamin emisi efeknya ada Aldira Cita, BNI Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas dan seterusnya ya. Nah, dari situ nanti akan langsung menjual ke masyarakat. Oke. Oke, tadi kita udah bahas pasar primer ya. Sekarang kita masuk ke pasar sekunder ya. Oke, pasar sekunder itu pasar di mana sekuritas itu dia diperdagangkannya setelah IPO atau setelah diterbitkan tadi ya. Jadi setelah IPO udah dibeli pihak pertama, dijual lagi kan. Nah, itu baru masuk ke pasar sekunder seperti itu. Oke, peran pasar sekunder apa sih? Oke, jadi dia provide liquidity atau memberikan likuiditas kepada pembeli ya, pembeli sekuritas ya. Lalu dia menyediakan mekanisme penempatan harga berkelanjutan ya. Jadi dari situ ada bid offer, dia akan membentuk harga ya yang berkesinambungan. Mungkin hari ini harganya berapa, besok berapa, atau pagi ini berapa, sore nanti berapa. Nah, itu kan dari proses supply and demand atau kalau di saham bid and offer ya. Oke, lalu di salah satu contoh pasar sekunder itu ada bursa efek ya, seperti contohnya di Wall Street. Jadi itu sebenarnya adalah New York Stock Exchange karena dia letaknya di jalan Wall, jadi dinamain Wall Street ya. Sebenarnya itu adalah New York Stock Exchange ya. Oke, lalu selain itu juga ada pasar over the counter selain bursa efek tadi yang memperdagangkan ya biasanya sekuritas seperti saham. Nah, ini ada juga pasar lain ya, namanya pasar over the counter atau OTC. Nah, ini biasanya tempat transaksi sekuritas yang nilainya lebih kecil. Contoh misalnya saham yang tidak listing di bursa atau obligasi atau derivatif lainnya seperti itu. Oke, sekarang kita membahas tentang pasar broker dan dealer ya. Oke, jadi di secondary market ada dua macam, broker market sama dealer market. Oke, kita langsung ke contohnya aja. Contoh kalau di sini di Indonesia ya, itu broker market biasanya diisi oleh perusahaan-perusahaan sekuritas seperti Ajaib, Mandiri Sekuritas, Bana Sekuritas, dan lain-lain. Oke. Lalu untuk dealer market itu diisi oleh pada umumnya adalah berupa bank ya. Kebanyakan berupa bank seperti Bank ENZ, Permata, BCA, dan bank-bank niaga, bank lainnya yang biasanya juga menawarkan berbagai macam produk. Oke. Oke, sementara kalau di Amerika sendiri itu broker market ada dua macam, ada yang national exchange, itu levelnya nasional. Jadi walaupun ini namanya New York Stock Exchange, tapi sebenarnya ini untuk Amerika secara keseluruhan ya, untuk satu negara. Ada juga yang namanya regional exchange kalau di Amerika ada Chicago, Boston misalnya, lalu NYSE Arca, Nasdaq dan lain-lain. Nah, ini dia bersifat regional ya. Jadi mungkin kalau yang tadi NYS itu seluruh Amerika, ini dia regional. Jadi biasanya di kota-kota besar di katakanlah Amerika di bagian barat sama timur itu sendiri-sendiri kayak gitu. Lalu untuk dealer market
Untuk di Amerika dia ada Nasdaq OMX, jadi dia intinya Nasdaq pada umumnya yang seperti Global Market, Nasdaq Select Market, Nasdaq Capital Market. Lalu ada juga over the counter, OTC Bulletin Board, OTC Market, QX, QB, dan Pink Sheet ya. Oke. Oke, kondisi pasar secara umum itu ada dua kategori. Yang pertama adalah bullish market dan bearish market. Kenapa sih kalau di bursa saham biasanya ada patung kerbau sama beruang? Oke. Jadi kenapa sih kok seperti itu? Karena kalau bull itu banteng ya, dia biasanya menyerangnya itu menanduk ke atas. Oke. Sementara kalau bear atau beruang itu dia mencakar, kalau menyerang mencakar ke bawah seperti itu. Jadi arahnya dia ke bawah serangannya. Jadi kan akhiran ish kalau di bahasa Inggris artinya seperti ya, menyerupai gitu. Misalnya reddish, kemerah-merahan. Dari kata red, merah, reddish, kemerah-merahan. Nah kalau bullish, dia bersifat seperti bull. Artinya pasar sedang naik ya, bagus. Jadi biasanya diawali oleh pertumbuhan atau pemulihan ekonomi. Kalau habis krisis berarti pemulihan, kalau pertumbuhan memang dia bertumbuh. Biasanya pasar itu dia menguntungkan ya, harga saham-saham naik, itu berarti lagi bullish. Ya, sekali lagi bullish, kenaikan harga saham, ada optimisme antar investor dan konsumen, dan adanya stimulus pemerintah. Nah, sementara kalau bearish atau pasar yang turun, biasanya diawali oleh ya karena pelambatan ekonomi, lalu pasar yang tidak menguntungkan ya. Jadi perusahaan itu dia nggak untung, untuk apa kita beli sahamnya, karena juga mungkin untungnya nggak besar. Lalu jatuh-jatuhnya harga saham, adanya pesimisme dan pengetatan anggaran oleh pemerintah seperti itu. Oke, sekarang kita masuk di globalisasi pasar sekuritas ya. Jadi ada biasanya kita butuh diversifikasi, yaitu dimasukkan sejumlah pilihan investasi yang berbeda itu dalam portofolio untuk meningkatkan pengembalian dan atau mengurangi resiko. Jadi bisa juga mengurangi resiko sekaligus meningkatkan pengembalian gitu. Contoh nih, mungkin sudah pernah saya bahas tapi kita bahas lagi aja. Kayak misalnya ada saham energi ya. Tuh dia grafiknya seperti ini. Kayak naik turun naik turun naik turun. Lalu berikutnya ada saham maskapai penerbangan atau mungkin berlian laju tanker misalnya. Itu kan ekspedisi kapal ya. Nah, dia gerakannya seperti ini. Kenapa kok berlawanan seperti ini ya? Karena kalau harga energi naik, harga bahan bakar naik, otomatis profitnya tergerus si berlian laju tanker ini misalnya ya, kapal tanker. Karena dia butuh minyak bumi kan. Sementara harga energi, kalau harga minyak naik, dia juga dapat untung banyak gitu. Nah, misalkan kedua perusahaan ini bagus, baik yang hijau maupun yang kuning ini bagus, dia arahnya dari kiri bawah ke kanan atas, artinya dari bulan ke waktu harganya naik, sementara yang kuning juga sama, tetapi berkolerasi negatif ya. Oke, jadi karena dia berkorelasi negatif, akhirnya dia mengurangi resiko. Jadi kalau digabungkan mungkin investasinya jadi lumayan terbatas kenaikan dan penurunannya. Kalau digabungkan ya, kita beli dua-duanya dengan proporsi yang optimal. Akhirnya kalau di rata-rata dia akan seperti garis biru ini, dari lurus selalu ke atas seperti itu. Nah, ini kan cukup bagus untuk mengurangi risiko. Jadi itulah perlunya diversifikasi. Kita harus cari dua saham bagus atau lebih yang berkolerasi negatif ya. Oke, jadi dengan penggunaan sekuritas internasional itu dia bisa meningkatkan diversifikasi ya. Jadi lebih banyak industri dan sekuritas yang tersedia. Misalnya kita nggak main di Indonesia aja, main di Malaysia, di Vietnam katakanlah. Lalu sekuritas dalam mata uang yang berbeda ya. Ya tentunya kalau kita ke bursa Amerika kita belinya pakai US dollar, kalau ke Jerman berarti pakai euro dan segala macam. Lalu peluang dalam ekonomi yang berkembang pesat. Jadi misalnya Vietnam lagi berkembang, nah daripada Indonesia mungkin pasti lebih kencang Vietnam ya larinya. Karena memang lagi berkembang misalnya. Lalu kinerja investasi internasional itu seperti apa? Jadi dia membuka peluang untuk return yang tinggi atau pengembalian yang tinggi. Lalu pasar sekuritas asing tidak selalu bergerak dengan pasar sekuritas Indonesia. Jadi belum tentu pasarnya itu
Misalnya Indonesia lagi jelek, bisa aja di negara lain lagi bagus, seperti itu. Lalu pasar sekuritas asing juga dapat beresiko lebih besar ya daripada pasar Indonesia. Jadi walaupun bisa memberi peluang lebih tinggi, resikonya juga bisa beda. Bisa lebih besar atau lebih kecil, seperti itu. Ya paling enggak kita punya peluang untuk investasi di negara lain, seperti itu. Oke, berikutnya. Oke, ada cara tidak langsung untuk berinvestasi dalam sekuritas asing. Contoh kita membeli perusahaan multinasional. Contoh misalnya kita beli perusahaan Telkomsel ya. Telkomsel kan ada Telin, Telkom Indonesia. Itu dia buka cabang di Vietnam ada, di negara-negara lain ada. Nah, itu kan kita beli sahamnya tetap saham Telkom, investasinya tapi juga sampai ke luar negeri. Itu namanya investasi secara tidak langsung ya. Nah, ada juga cara yang langsung ya, berarti kita langsung masuk ke eh, pasar luar negeri gitu ya, membeli sekuritas di bursa efek asing, misalnya kita beli di NYSE saham Apple misalnya, atau Amazon misalnya ya. Lalu beli sekuritas asing yang diperdagangkan di bursa saham Amerika, contoh tadi saham Apple ya. Lalu membeli American Depository Receipt atau tanda terima yang berdenominasi dolar untuk saham perusahaan yang disimpan di berangkas bank. Itu ADR ya. Oke, nanti di pertemuan berikutnya dibahas lebih lanjut. Oke, terus resiko apa aja sih yang kita dapat kalau kita investasi secara internasional ya? Yang pertama, ya resiko investasi yang di pasar lokal pun masih tetap berlaku ya. Bukan berarti kita investasi internasional resiko-resiko ada yang hilang. Enggak. Jadi itu sama resiko yang sudah ada di pasar Indonesia, investasi di bursa Indonesia, ditambah lagi resiko kebijakan pemerintah. Jadi misalnya pemerintah asing yang tidak stabil, misalnya ada negara tertentu yang kadang sering perang, atau apa. Lalu hukum berbeda dalam perdagangan, kondisi ekonomi yang bisa berbeda, dan peraturan sekuritas asing yang bisa berbeda. Lalu berikutnya ada juga resiko nilai tukar mata uang. Investasi kita mungkin katakanlah di Vietnam bagus. Dari katakanlah 1 miliar dong jadi 2 miliar dong. Mata uang Vietnam ya. Tetapi ternyata kurs mata uang dong terhadap rupiah malah menurun. Katakanlah jadi separohnya, berarti kan sama aja udah untung di sana, tapi tetap aja kalau kita konversi balik ke rupiah, ya tetap aja nggak naik seperti itu karena ada risiko lain yaitu risiko nilai tukar mata uang seperti itu. Oke, selain itu juga teman-teman mungkin perlu tahu ya di pasar sekuritas Indonesia, bursa saham, jam perdagangannya seperti apa, mungkin bisa dilihat di tabel-tabel ini. Oke, hari Senin sampai Kamis dia mulai 8.45 pre-opening atau pra pembukaan. Yang sekarang ada lagi perubahan ya, mulai ya perubahan yang baru ini. Sesi 1 buka mulai jam 9, yang tadinya sampai jam 11.30 karena yang kemarin Covid itu dikembalikan seperti dulu sebelum Covid. Sampai jam 12 siang. Oke. Lalu sesi 2, 3.30 sampai 14.49 berubah jadi nambah 1 jam, yang kayak dulu sebelum Covid jadi 15.49. Oke. Lalu pra penutupan sampai jam 16 ya. Lalu sesi pasca penutupan sampai 16.15. Oke, khusus hari Jumat karena ada sholat Jumat disesuaikan. Jadi berakhirnya tetap ya. Kalau yang pembukaan sesi satunya seperti saat Covid ya. Jadi nggak berubah, nggak dimelarin. Jadi dia 11.30 udah selesai. Lalu sesi 2 ya tetap closingnya dia sampai jam pasca penutupan di jam 16.15. Lalu untuk pasar tunai, kalau tadi pasar reguler bursa, ini pasar tunai 9 sampai 11.30 jadi jam 9 sampai 12. Khusus hari Jumat sampai jam 11.30 aja. Oke, berikutnya. Oke, kalau pasar negosiasi juga jadi sampai jam 12, nggak 11.30 lagi seperti masa Covid ya. Dan hari Jumat dia sampai 16.30 ya, baik Senin, Kamis sama Jumat di sesi 2-nya ditutup di 16.30. Nah, ini yang batas ARB. Kemarin sempat akan diberlakukan ARB simetris ya. Tapi alhamdulillah dia nggak jadi tetap ARB dibatasi hanya 7% ya. Enak tuh ya. Kalau naik boleh bisa sampai 20. Tapi kalau turun cuma dibatasi sampai 7%, di bawah itu langsung ARB ya. Atau reject bawah.
Oke, lanjut lagi. Oke, regulasi apa aja sih di pasar efek atau bursa efek di Indonesia? Yang pertama adalah yang utama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal. Oke, ini jadi kayak undang-undang utamanya gitu ya. Nah, ini sampai sekarang masih dipakai, berlaku mulai 1 Januari 96 dan ini masih digunakan sampai sekarang. Biasanya ngatur apa aja sih, macam-macam ya, tentang harus jujur ke calon investor dan segala macam. Lalu mungkin ada beberapa istilah penting dalam regulasi pasar modal. Oke, contoh ini insider trading. Apa sih insider trading? Ya ini adalah mungkin kayak di film Wall Street ya. Itu insider trading itu misalnya ada orang dalam nih. Dia udah tahu, oh ini akan ekspansi, potensi perusahaannya bagus. Dia udah tahu, dia beli duluan sahamnya belum naik karena kan belum diumumin ke publik. Dia udah tahu duluan. Nah, harga saham belum bergerak naik, dia udah beli. Nah, itu namanya insider trading. Dia memanfaatkan informasi non publik untuk membeli saham gitu ya. Nah, misalnya nih sering juga biasanya kayak orang legal gitu, mungkin notaris atau apa, itu dia tahu duluan kan. Nah, biasanya dia harus tanda tangan non disclosure agreement dan bisa jadi diamati kekayaannya gitu, nggak boleh membeli. Atau lagi mungkin kalau direktur, nah dia itu sering udah tahu ya, oh ini akan bagus kayak gini gini gini, atau akan jelek dia jual duluan, atau kalau akan bagus dia beli duluan sebelum harga bergerak gitu ya. Ya itu dilarang ya. Lalu berikutnya ada Blue Sky Law. Ya ini berarti dia mengatur bahwa harus jujur ke investor karena mungkin banyak yang tertipu mungkin ya. Jadi hanya membeli blue sky atau langit biru alias kosong ya, nggak ada apa-apanya. Jadi yang dia beli itu udah keluar uang nggak dapat apa-apa gitu. Jadi perusahaannya bodong lah istilahnya. Oke, berikutnya. Jenis dasar transaksi efek. Oke, ada yang namanya long sama short ya. Kita bahas yang long dulu. Long itu apa? Di Indonesia ini yang sering kita gunakan itu long, hanya long ya. Jadi investor membeli dan memegang sekuritas ya. Lalu intinya sih kita beli di harga rendah, jual harga tinggi. Jadi kita beli lalu jual. Jadi kita menghasilkan uang saat naik, tidak ada expire date dan segala macam. Kita beli sekarang, mau jualnya kapan aja bisa. Oke, lalu ada berikutnya namanya margin ya, margin trading, atau mungkin teman-teman sebaiknya nonton nih film Margin Call ya, biar tahu seperti apa. Oke. Jadi kalau margin trading itu dia bedanya itu misalnya kita punya uang 1 juta ya. Kita punya uang 1 juta, tetapi kita bisa membeli katakanlah kalau marginnya bisa sampai 3 kali lipat. Oke, berarti kita boleh membeli saham sampai senilai 3 juta, padahal uang kita hanya 1 juta gitu ya. Tetapi harus dijual kembali dalam 3 hari. Kalau kita yakin dalam 3 hari ini akan naik gitu ya, kita bisa pakai margin. Oke, dengan harapan yang kita beli sahamnya lebih banyak dan kalau untung jadi lebih besar. Tetapi jangan lupa kalau rugi juga jadi lebih besar gitu. Jadi intinya sih menggunakan dana pinjaman untuk membeli sekuritas ya. Lalu efek yang dimiliki saat ini digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman margin dari broker. Jadi kita misalnya udah beli saham BBRI gitu ya, 1 juta, kita boleh tuh pakai margin untuk saham yang sama gitu ya. Misalnya BRI tambah 2 juta lagi pinjem gitu ya. Tapi dalam 3 hari udah harus dikembalikan. Kalau lewat, nah itu kena margin call tuh. Seperti film ini dia sering pakai margin terus tiba-tiba ada krisis tahun 2008. Nah, ini pusing dia. Nah, mungkin teman-teman bisa nonton film Margin Call ini ya. Oke. Jadi ya biasanya dapat digunakan untuk saham biasa, preferen, obligasi, mutual fund atau reksadana, opsi, warrant, dan futures ya. Oke, ini kita lihat contoh ini Amerika aja karena pasar marginnya itu juga margin tradingnya udah lebih berkembang. Oke, kita contoh nih ya. Oke, untuk saham yang biasa atau preferen yang terdaftar atau terlisting di bursa, itu dia minimum initial marginnya itu paling nggak harus 50% misalnya. Lalu Nasdaq, eh, saham Nasdaq 50, convertible bond 50, corporate bond 30, US government bill atau ya obligasi pemerintah 10 dari principal. Untuk yang agensi 24, option premium plus 20 market value ya, of underlying stock. Lalu futures 2 dari 10 ya, of the value of the contract. Jadi 20%-an ya.
Oke, ini untuk sekedar diketahui aja seperti apa. Oke, lalu ngapain sih kita pakai margin ya? Di antaranya adalah keuntungannya adalah memungkinkan penggunaan leverage atau pinjaman ya. Jadi kalau kita daripada beli 1 juta, kita katakanlah bisa beli 3 juta, berarti kan kalau untung beneran lebih besar dong keuntungannya kan. Tetapi kalau boncos juga sama, memperbesar kerugian ya. Karena selain itu juga harus bayar beban bunga pinjaman atau bisa kena margin call ya. Jadi for sale bisa dijual. Kalau udah jatuh tempo nggak di top up atau mungkin sahamnya nggak dijual-jual, bisa di for sale atau dijual paksa oleh sekuritasnya seperti itu. Oke, rumus untuk margin ya, basic formulanya, oke, adalah pertama nilai sekuritas dikurangi uang yang dia punya dibagi oleh nilai sekuritas yang dibeli misalnya. Jadi misalnya kita beli 3 juta nih. Oke, atau mungkin langsung di contoh di bawah aja nih ya. Kita beli $6.500 ya, padahal uang kita sendiri hanya ada 1.200 katakanlah. Oke, jadi berapa sih marginnya? Jadi kita yang dihitung adalah pinjam uangnya. Karena kita membeli 6.500 hanya dengan uang 1.200, berarti kita pakai menggunakan margin sebesar 81,5% seperti itu. Untuk ngitung marginnya ya. Oke, berikutnya. Oke, sekarang kita mau tahu pengaruh margin trading terhadap keuntungan. Oke, contoh yang paling kiri ini, kita nggak pakai margin ya, 100% uang kita beli pada prinsipnya ini empat-empatnya, dia beli saham 5.000, bisa naik jadi 8.000 atau misalnya bisa turun jadi 2.000 ya. Oke, oke, contoh di sini kita pakai yang paling kiri dulu tanpa margin. Berarti kita kalau beli saham $5.000 harus pakai uang $5.000 juga, betul kan? Oke. Naik jadi 8.000, untungnya 60%, turun jadi 2.000, ruginya 60%. Oke. Sekarang kalau kita pakai margin, kita pinjam, katakanlah beli 5.000 tetap, tetapi yang 1.000 pinjam. Nah, untungnya jadi beda, jadi 75% ya. Karena kan kita hanya menggunakan duit 4.000 untuk dapat keuntungan 3.000. Tetapi begitu juga kalau boncos lebih parah. Jadi 75%. Oke, langsung kita ke yang paling kanan. Ini setengahnya pakai margin ya. Jadi kita hanya butuh uang 2.500 untuk membeli 5.000 karena pinjam ya. Oke, di sini dia keuntungannya kalau naik jadi 8.000 120%, tapi kalau turun 120% juga. Jadi kebayang ya teman-teman. Jadi bisa seperti pisau bermata dua ya. Jadi ini seperti kaca pembesar. Kalau bagus kelihatan lebih bagus, kalau jelek kelihatan lebih jelek seperti itu. Oke, sekarang adalah formulanya atau rumusnya untuk margin. Nah, ini contoh kalau kita menghitung return on invested capital. Oke, langsung aja di sini kan total current income yang diterima dikurangi bunga ditambah nilai sekuritas waktu kita menjual dikurangi nilai sekuritas saat kita membeli. Oke, contoh nih, contoh aja. Dia current income-nya itu $100, bayar bunganya 125 ya, udah minus ini. Tetapi dia ada capital gain ya. Ini kan mungkin bisa jadi dari dividen atau apa. Nah, ada capital gain. Di sini dia dapat jual 7.500 padahal kemarin belinya hanya 5.000. Di mana dia menggunakan duit hanya dengan 2.500 gitu ya. Akhirnya didapat 2.400 keuntungan hanya dengan bermodalkan 2.500. Artinya return on invested capital from a margin transaction-nya atau itu ada 100, hampir 100% atau 99% ya. Nah, ini jadi lebih besar ya. Oke, berikutnya ada jenis transaksi efek yang namanya short selling. Di Indonesia nggak bisa ya short selling. Short selling itu apa? Nah, kebalikannya long tadi, umumnya kan orang beli dulu, naik, jual gitu kan ya. Jadi kita buy low, sell high. Nah, kalau ini kebalikannya, kita memprediksikan saham tertentu ini akan boncos atau akan turun. Nah, kalau Indonesia, kalau kita tahu seperti itu, kita nggak bisa nyari duit. Tapi kalau di pasar Amerika, kita bisa short selling. Kita tahu ini akan turun. Jadi kita beli dulu.
Oke, misalnya sekarang harga 1.000 ya. Kita beli sekarang, jual sekarang ya 1.000, nanti kita pinjem, jadi pinjem punya orang kita jualin 1.000 dengan masa kontrak tertentu, nanti di sebelum jatuh temponya kita tahu udah harga di 800, baru kita buyback di 800, lalu kita kembalikan yang saham kita pinjam tadi, seperti itu. Nah di situ kan ada selisih ya, dari 1.000 ke 800 ada 200, nah itu untungnya punya kita. Oke, cuman jangan lupa itu ada karena pinjam, jadi ada biayanya lain-lain lagi gitu ya, di luar komisi broker. Oke, jadi intinya sih short selling tujuannya kebalikan dari yang umumnya, yaitu jual dulu, karena kita prediksi akan turun, baru kita buyback. Jadi kita pinjam sama orang, kita jual, setelah turun kita buyback, kalau lebih murah kan ada untungnya, baru kita kembaliin sahamnya. Jadi pinjam saham, kembaliin saham lagi. Seperti itu. Oke, apa aja sih keuntungan dan kekurangannya? Oke. Keuntungannya yang pertama, ya yang pertama hanya satu ya, peluang untuk mendapatkan keuntungan saat harga lagi turun, kita bisa dapat untung. Nah, ketidakuntungannya adalah peluang pengembaliannya itu terbatas. Harga saham tidak bisa di bawah 0 kan. Jadi misalnya sahamnya 100 gitu ya, kalau di Indonesia kan dia ya kita nggak pakai contoh Indonesia ya, karena ini short selling nggak bisa di Indonesia. Kita pakai contoh di Amerika aja. Harga saham nggak mungkin minus, dia paling rendah itu 0. Kalau di Indonesia kan 50 tuh ya, 50 dia jadi tidak liquid. Nah kalau di sini kan dia di 10, di 0 ya. Lalu kita beli 100, di harga 100, paling rendah itu seturun-turunnya 0 kan. Jadi terbatas tuh keuntungannya, katakanlah 100 gitu ya. Beda sama kalau kita long, kita beli 100, harga bisa naik jadi 200, jadi 1.000, jadi 1 juta, bisa, dan sampai tak terhingga ya, kasarannya seperti itu. Jadi risikonya kebalik dia. Kalau harga naik, dia tidak terbatas, risikonya bisa tak terbatas, sampai uang yang kita pakai margin itu bisa sampai habis gitu ya. Sementara untungnya terbatas sampai harga saham di harga 0 gitu ya. Jadi kalau harga saham naik tidak sesuai dengan prediksi kita, short seller masih perlu membeli saham untuk membayar kembali yang dipinjam tadi. Jadi kalau kita tadi pinjam di harga 100, prediksi kita turun jadi 80, tapi ternyata mendekati jatuh tempo itu malah naik jadi 150, ya mau nggak mau kita harus kembaliin dong sahamnya, kita buybacknya rugi gitu. Nah, jadi biasanya juga ada jatuh temponya gitu, nggak enaknya. Kalau saham yang long kan kita ya bisa dibilang nggak ada jatuh temponya kapan, ya udah kita beli belum naik biarin aja gitu, tunggu sampai naik betulan gitu. Lalu short seller kemungkinan tidak mendapatkan dividen ya, karena itu dividennya tetap menjadi haknya si orang yang sahamnya kita pinjam tadi. Oke, ini mungkin teman-teman perlu tahu mekanisme short selling ya. Oke, langkah pertama misalnya kita pinjam nih saham 100 lembar ya. 100 lembar saham yang diperdagangkan di level 50 ya. Jadi kita pinjam, berarti kita mengeluarkan uang 5.000 ya. Lalu di saat berikutnya sesuai prediksi kita harus mengcover short sell-nya tadi. Istilahnya cover ya. Nah, later on tadi yang harga 50 itu turun jadi harga 30, berarti turun sesuai prediksi ya. Berarti tadi kita udah pinjam, kita jual. Nah, sekarang kita harus buyback di harga 30. Jadi cost untuk kita adalah 3.000 ya. 3.000 ini karena kita harus buyback. Nah, di situ kita dapat keuntungan 2.000 ya. Seperti itu. Mestinya jelas ya ini ya. Oke, sekarang kita lihat posisi margin pada short selling ya. Oke, di sini yang A adalah awal kali dia short sell ya. Lalu B dan C itu setelahnya, kejadian setelahnya. Oke, di sini awal harga saham di 50. Nah, ini ada dua skenario. Kalau dia turun jadi 30 dan naik jadi 70. Kalau short sell kita kan nyarinya turun ya. Karena dia baru untung kalau diprediksi sesuai prediksinya akan turun. Oke, contoh di sini kita beli 100 ya. Atau pinjam ya katakanlah. Pinjam 100 lembar di harga 50 yaitu $5.000. Lalu kita diwajibkan deposit separohnya
yaitu 2.500. Nah, jadi total deposit dengan broker itu ada 7.500. Nah, kalau kita buyback di saat itu juga kan harga masih 50, itu berarti kan dia kembali ke 5.000 lagi. Oke. Account equity-nya jadi 2.500, actual margin-nya ada berapa? Karena kita pakai uang 2.500 depositnya. Berarti actual margin-nya adalah 50 seperti itu, 50% ya. Maintenance margin position aman karena dia masih di atas 30% ya. Jadi oke. Nah, ini kan 50% di atas ya. Oke, lalu di seiring berjalan waktu, skenario B, harga saham beneran turun nih ke 30 dolar. Oke, tetap kita total deposit uang kita dan punya broker itu kan awalnya tadi 7.500 karena kita beli pinjam di 5.000 ya. Lalu kita buyback tuh pada saat harga di 30. Jadi kita buyback 3.000, akhirnya kita dapat account equity kita jadi ada 4.500. Nah, di posisi ini actual margin kita ada di 150 ya. 150%. Jadi ini sih oke ya. Karena dia aman ya. Dia sesuai gitu. Jadi karena uang yang kita deposit itu 2.500. Oke, di sini posisinya menjadi 3.000, ada selisih di 4.500. Oke, sekarang kalau nggak sesuai dengan harapan kita, dia malah naik ya. Di 70 seperti apa? Oke, sama total deposit with broker 7.500. Nah, di sini harga untuk buyback jadinya 7.000, mahal ya. Jadi tinggal sisa account equity-nya tinggal 500 aja gitu. Dimana dalam persentasenya itu dia 7,14% aja. Nah, ini yang kena margin call gitu ya. Nah, kalau terjadi margin call seperti apa? Nah, itu dia mesti deposit 1.600 lagi supaya mencukupkan tadi 30%-nya tadi ya. Jadi butuh 1.600 untuk ditambahkan ke 7.500 tadi. Jadi 9.100 gitu ya. Dengan demikian, dengan adanya tambahan itu nilai 7.000 ditambah 30% maintenance fee, yaitu 30% kali 7.000 yaitu 1.100, jadinya 9.100 ya. Jadi ini kan harga sekarang di 7.000, ditambah kita harus nambah deposit 2.500. Dari mana sih? 0,3 dikali harga sekarang 7.000 ya, 70 per lembar, 100 lembar jadi 7.000. Nah, kita harus punya duit yang atau 9.100, artinya dibanding yang tadi 7.500 kita harus nambah 1.600 seperti itu. Atau alternatif lain kita disuruh buyback 100 lembar dan mengembalikan ke broker kalau posisi yang sudah dipunya ini ingin tetap dipertahankan misalnya. Oke, saya kira cukup jelas ya. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.